Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan, Lady F dan Night. Suasana kampus di Jakarta sangat khas dengan hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Setiap harinya, mahasiswa dari berbagai daerah memenuhi area kampus dengan semangat belajar, berdiskusi, dan berorganisasi. Berikut adalah gambaran suasana kampus di ibu kota dari berbagai sudut pandang. Sejak pagi, mahasiswa mulai berdatangan. Beberapa naik Transjakarta, KRL, MRT, atau ojek online, sementara yang lain memilih membawa kendaraan pribadi. Di gerbang kampus, antrian mahasiswa yang baru tiba sering terlihat, beberapa berjalan cepat menuju kelas, sementara yang lain singgah di kantin atau warung kopi dekat kampus untuk sarapan. Kaserin Rinjani, wanita sederhana namun ambisius, usia 22 tahun, mahasiswi semester akhir di Universitas Alit di Jakarta. Ia mengambil jurusan ekonomi dan bisnis, memiliki postur tubuh bak, gitar Spanyol dan wajah yang cantik. Kulit bersih membuat ia menjadi idola di kampusnya. Mobil milik KT perlahan mulai melambat memasuki gerbang yang menjulang tinggi dengan gapura berlogo nama kampusnya. Kedatangannya selalu mencuri perhatian lantaran dikenal sebagai mahasiswa berprestasi dan menjadi panutan banyak teman aktif dalam berbagai organisasi kampus, termasuk debat dan bisnis startup. Dosen dan senior menghormatinya karena kecerdasannya. Hei KT. Pagi KT. Cantik banget sih senyumannya. Oh Tuhan, calon ibu dari anak-anak gue. Kata hanya mengangguk dan tersenyum menyapa para mahasiswa yang menyapanya. Tak hanya itu, banyak juga para mahasiswi yang tak suka dengannya lantaran ketenaran dan kecantikan yang KT miliki. Seperti celetukan salah satu wanita yang tak jauh dari KT saat ini. Padahal masuk lewat jalur beasiswa, tapi sekarang gayanya hedon banget. Dengar-dengar anak sebatang kara, terus punya adik penyakitan. Jangan-jangan, jangan Sudzon, mungkin aja dia sambil kerja. Dia juga sering menang olimpiade, duitnya banyak sekali pro dan kontra. KT tetap tersenyum menganggap mereka angin lalu. Selepas perkuliahan, aktivitas kampus tidak lantas berhenti. Mahasiswa yang aktif di organisasi, komunitas, atau unit kegiatan mahasiswa UKM mulai memenuhi aula dan ruangan diskusi. Ada yang berlatih musik, mempersiapkan acara, atau sekadar berdiskusi mengenai proyek yang sedang dikerjakan. KT duduk di sebuah angan dengan ponsel di tangannya. Dengan serius sampai tak menyadari jika ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Serius banget, KT terkejut, mendongak menatap sosok di depannya ini. Hening untuk beberapa saat. Bukan, KT terpesona dengan pria di depannya ini. Dia Reza Garudita Atmojo, salah satu mahasiswa terkaya di kampusnya, menjadi satu-satunya pewaris. Atmojo Group membuatnya menjadi ajang para wanita ingin menjadi kekasih atau istrinya. Dia tampan, tubuh atletis, kulit putih, terlebih terdapat langsung pipi ketika ia tersenyum. Reza mengubah raut wajahnya menjadi serius. Gue nggak mau basa-basi. Semua orang di sini juga tahu kalau gue itu suka sama lo. Gue nggak maksa untuk sekarang. Lo jati pacar gue. Tapi please, kali ini terima ajakan gue. Nanti malam kita dinner bareng, ujar Reza. Menggenggam kedua tangan putih KT. KT menghela nafas panjang, perlahan melepaskan cekalan tangan angan Reza. Riza, lo tahu jawabannya? Gue nggak pantas buat lo. Ibarat lo itu langit dan gue bumi, sudah untuk bersatu. Soal ajakan dinner itu, gue minta maaf sekali lagi. Gue nggak bisa. Gue ada urusan. Gue permisi. KT segera pergi meninggalkan Reza yang masih mematung di taman itu. KT berlari dengan derai air mata yang membasahi pipinya. Bohong jika dia tak suka Reza. Namun kenyataan menamparnya begitu kejam. Nggak setara. Dunianya berbeda.
kata penuh rahasia. Malam hari, lampu neon berwarna biru dan ungu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari di sepanjang ruangan. Musik berdentum kencang, hampir menenggelamkan. Suara tawa dan bisikan-bisikan samar di sekelilingku. Kat duduk di sofa empuk di dalam sebuah VIP room, terpisah dari hiruk-pikuk lantai dansa. Tapi tetap terasa sesak oleh aroma alkohol dan parfum mahal. Di sampingku, seorang pria paruh baya menyandarkan tubuhnya dengan santai, jemarinya menggenggam segelas whisky yang hampir habis. Dia menatap Kat dengan mata yang sudah sedikit memerah karena alkohol. Kamu beda dari yang lain, Rin. Rin, nama malamnya. Aku tersenyum tipis, memainkan gelas wine di tanganku. Beda gimana? Tanya Kate, berpura-pura tertarik. Dia tertawa kecil. Kamu nggak kayak mereka. Kamu lebih pintar, lebih berkelas. Mencolek dagunya dengan genit. Kate tahu itu cuma basa-basi. Mereka semua selalu berkata begitu. Kate melirik pantulan dirinya di dinding kaca ruangan ini. Rambut panjangnya terurai sempurna. Dress hitam ketat membalut tubuhnya dengan anggun, dan riasan di wajah menutupi kelelahan yang sebenarnya sudah menghantuiku sejak tadi pagi. Siang tadi, aku adalah Catherine Rinjani, mahasiswi berprestasi di kampus elit Jakarta. Tapi sekarang, dia adalah Ren seseorang yang menjual waktu dan kebohongan manis demi bertahan hidup. Ia seharusnya sudah terbiasa dengan ini. Tapi malam ini berbeda, karena di kepalanya ia masih mengingat wajah Reza. Tatapan kecewanya ketika aku menolak perasaannya sore tadi. Kata menolak Reza, bukan karena ia tidak menyukainya, tapi karena ia tahu, jika dia tahu siapa aku sebenarnya, dia tidak akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Kate menghela napas pelan dan kembali ke kenyataan. Ayo bersulang dan malam ini kamu miliki sepenuhnya, Ren. Pria di sampingku berkata, mengangkat gelasnya. Kate tersenyum, mengangkat gelasnya, lalu meneguh isinya perlahan. Rasanya pahit, seperti hidup yang harus dijalani. Bro, lo kenapa? Lo ditolak lagi sama si Catherine? Tanya sahabat Reza, tanpa menjawab perkataan. Sahabatnya Reza kembali menegak minuman alkohol itu. Sebaiknya lo cari cewek lain aja, Za. Banyak yang bilang dia itu ayam kampus. Nggak pantas buat lo yang darah biru, nasihatnya. Diuk, sekali lagi kata-kata itu keluar dari mulut lo. Gue robek mulut lo, ancam Reza dengan emosi yang meletup-letup. Kedua bola matanya menyipit ketika melihat siluet tubuh yang tak asing menurutnya. Dengan kepala pening dan jalan sempoyongan Reza mengikutinya. Kate, gumamnya pelan. Ia mengikuti namun ia kehilangan. Nggak mungkin Kat berada di tempat seperti ini. Dia bilang dia akan bekerja. Reza segera menepisnya. Namun ia tak salah lihat jika wanita seksi dengan gaun malam hitam itu adalah Kate. Ting, pintu lift terbuka. Kate melangkah keluar, menyusuri koridor panjang. Dengan karpet tebal hingga tiba di depan sebuah pintu suite. Ia menghela napas, lalu mengetuk 3 kali. Pintu terbuka. Dan di baliknya, pria paruh baya dengan kemeja satin berdiri sambil menatapku puas. Kamu tepat waktu, sayang, katanya dengan senyum yang membuat perutku terasa kosong. Kate tersenyum tipis, melangkah masuk. Begitu pintu tertutup di belakangnya, dunia Ren yang lain pun dimulai. Suara desahan memenuhi kamar hotel mewah ini. Dengan gerakan erotis, Kate memimpin permainan ini dengan lihainya, hingga membuat paruh baya konglomerat ini merem melek dan merasa puas dibuatnya. Kamu luar biasa, Ren sayang. Ini yang aku suka darimu. Bahkan aku rela menggelontorkan ratusan juta hanya demi kepuasan yang kamu berikan ini, ujar pria paruh baya itu. Kate terkekeh, kau ingin lebih tuan? Mari kita mulai. Saya rasa Anda akan semakin gerbang, titahnya dingin. Dengan seringai tipis di sudut bibirnya, Kate lalu berdiri membanting pria paruh baya itu hingga terlentang di atas ranjang. Lalu Kate dengan lihainya memulung dan mengejutkan batang yang keras.
dan panjang itu bak tengah mengejutkan permen lollipop. Ini tips untuk kamu Rin sayang. Pria paruh baya itu memberikan cek senilai puluhan juga kepada Rin yang buru-buru mengenakan bajunya kembali. KT baru saja mendapatkan kabar jika adiknya di rumah sakit malam ini tengah anfal. Tanpa memikirkan apapun tadi Kate langsung bersiap dan meninggalkan paruh baya itu. Persetan dengan semuanya, kondisi adiknya lebih penting. Pergilah, adikmu membutuhkanmu. Terima kasih untuk malam ini, walau tak bisa lama sedikit. Kakak pria paruh baya itu mendekat, mengusap surau hitam itu dengan lembut. Kate mengangguk dan berterima kasih. Tanpa membuang waktu Kate pergi. Dari sana lalu mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Langkahnya terasa berat, tapi Kate terus berlari menyusuri lorong rumah sakit. Nafasnya tersengal, tumit tinggi yang masih kupakai beradu dengan lantai menciptakan gema di sepanjang koridor sepi. Aku harus sampai ke kamar Anfa, guamnya pelan dengan nada khawatir. Begitu tiba di depan pintu ICU, tangannya gemetar saat menarik gagangnya. Saat Kate masuk, pemandangan itu langsung menghantam dengan keras. Anfa, adiknya yang masih begitu muda, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selang infus menempel di lengannya. Oksigen membantu pernafasannya dan wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dadaku terasa sesak melihatnya seperti ini. Anfa, suaraku lirih, hampir berbisik. Kate menggenggam tangannya dengan hati-hati, merasakan betapa dinginnya kulitnya. Lalu, seorang dokter masuk, wajahnya serius. Ekspresi yang sering aku lihat di wajah para dokter ketika mereka akan menyampaikan kabar buruk. Kate berdiri, menatapnya dengan cemas. Bagaimana kondisi Anfa, dok? Tanya Kate. Dengan suara tercekat, dokter itu menghela napas. Kondisinya semakin memburuk, keserin. Dunia seakan berhenti. Kate mencengkeram jemari. Anfa lebih erat, seolah itu bisa mencegah kenyataan yang baru saja ia dengar. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi leukemianya berkembang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Saat ini, dia mengalami kekurangan darah yang parah dan tubuhnya semakin lemah untuk melawan penyakit ini. Aku menggeleng, mencoba menyangkal. Pasti masih ada cara lain, kan? Transplantasi, kemoterapi tambahan, apapun, saya mohon. Dokter menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Satu-satunya harapan adalah transplantasi sumsum tulang, dan itu harus segera dilakukan, tapi kita masih belum menemukan donor yang cocok. Dan tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tangannya mulai gemetar. Kate menunduk, menatap Anfa yang tetap tersenyum meskipun tubuhnya melemah. Lagi tentang uang. Kenapa dunia begitu kejam? Inilah alasan kenapa Kate rela terjun ke dunia malam seperti ini. Hanya cara itu yang bisa Kate dapatkan dalam waktu yang cepat. Berapa biayanya, dok? Tanyanya akhirnya. Meskipun ia tahu jawabannya tidak akan mudah kudengar. 500 juta 1 miliar, dokter menyebutkan angka. Dan dadanya langsung terasa sesak. Angka yang terlalu besar. Kate menelan ludah. Kate butuh lebih banyak uang. Kate menatap Anfa lagi, menggenggam tangannya erat. Dalam hatinya akad bersumpah, ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Tidak peduli seberapa jauh ia harus jatuh. Malam ini, ia baru saja mengantongi 150 juta dan 70 juta berupa cek. Itu artinya belum ada setengahnya. Harus bagaimana? Lagi Kate menutup biaya itu, Kate berjalan lesu di koridor rumah sakit, hingga tubuhnya tanpa sadar bertabrakan dengan seseorang. Kate, sapa pria itu. Reza. Kate terkejut. Lo kenapa? Kenapa lo di sini? Lo sakit? Atau kenapa? Rentetan pertanyaan keluar dari mulut Reza. Keduanya duduk di bangku sepanjang koridor. Maaf, gue sempat salah sangka sama lo. Karena lo nolak ajakan gue untuk dinner. Dan gue sempat melihat lo di diskotik tadi. Reza merasa bersalah ketika Kat baru saja menjelaskan alasannya kenapa ia tak bisa menerima ajakan Reza.
Walau tak sepenuhnya benar, Kate terkekeh. Lo kira gue ngapain? Melonte. Reza menggelengkan kepalanya pias. Enggak, bukan gitu. Sumpah. Gue percaya lo kok. Kalau ternyata mereka benar gimana? Kate terkekeh. Enggak, mereka aja yang bodoh. Lo itu cewek baik-baik. Gue kenal lo nggak cuma sehari 2 hari. Suasana malam yang begitu sunyi di rumah sakit ini. Perasaan nyaman menguasai tubuh Kate. Hingga tanpa sadar, Kate bersandar di bahu Reza. Reza pun tak menolak. Justru ia bahagia. Kate mendongak menatap Reza, tanpa kedip dengan tatapan kosong. Kalau lo tahu jika selama ini, gue yang selalu muasin bokap lo gimana? Apa? Lo masih akan? Sama seperti ini, Kate tersenyum getir. Reza, keduanya menoleh ketika suara paruh baya itu memanggil Reza dengan panik. Dek, Hendro Atmojo, ayah Reza. Keduanya saling beradu pandang beberapa detik sebelum Kate memutus pandangan itu. Ayah, keduanya berdiri. Reza yang tak putih memegang tangan Kate. Hendo mencoba mengabaikannya dan fokus dengan sang istri yang tiba-tiba pingsan dan dilarikan di rumah sakit yang sama dengan adik Kate. Bagaimana ibu? Tanya Hendro dengan paniknya. Ibu pingsan, Reza juga nggak tahu, Reza lagi di luar tadi. Kondisinya lagi ditangani dokter. Hendro mengangguk, lalu melirik kepada Kate. Reza yang mengerti, maksud dari sang ayah pun bersuara menjelaskan. Dia Katia. Dia pacar Reza. Reza dengan bangganya mengenalkan Kate, tak peduli dengan responnya Kate akan marah atau tidak. Ini adalah kesempatan. Nggak Reza. Gue bukan pacar lo, jawab Kate. Dengan mendelikan matanya. Lalu ia mencoba melepaskan pegangan tangan dari Reza. Dia emang malu-malu ya. Lucukan orangnya. Reza terkekeh. Justru menarik pinggang ramping Kate. Raut wajah Hendo seketika memerah menahan amarah yang tak bisa dilupakan. Lupakan dia, cari wanita lain. Dia wanita miskin. Tidak setara dengan kita Reza. Titah keras Hendro menolak hubungannya dengan Kate. Brak, itu hanya mimpi ayah. Reza nggak akan ninggalin Kate. Dia satu-satunya wanita yang Reza cintai, walaupun dia bukan dari kalangan kita. Dia anak yang baik dan pekerja keras. Reza tahu itu. Dan Reza mohon, jangan ikut campur urusan Reza. Reza berlalu pergi meninggalkan sang ayah. Malam seperti biasa, Kate dengan pekerjaannya. Ia butuh uang lebih banyak lagi untuk adiknya. Suasana hotel malam ini terasa begitu canggung. Namun Kate harus tetap melayaninya Hendro Atmojo. Pria paruh baya yang menjadi kliennya adalah ayah dari pria yang dicintainya. Aku akan memberikanmu 1 M. Tetapi tinggalkan Reza. Kamu nggak pantas untuk dia. Kamu hanyalah seorang jalnenagrem yang kotor. Titah ya dingin memberikan cek senilai 1 M tersebut setelah mereka selesai dengan permainannya. Kate terkekeh, yang katanya jalan kotor ini. Nyatanya Anda memakainya setiap malam Tuan Atmojo. Jadi Anda, stop, Ren, jangan memancingku. Hendro mendekat dan mulai menggerayangi tubuh seksi Kate lagi. Dengan nada penuh emosi dan memburu, Tuan yang stop, ini sudah bukan jamku untuk melayanimu lagi. Kate mencoba menghindar dari tubuh kekar milik Hendro ini. Walaupun usianya sudah setengah abad, tubuhnya masih kekar dan terlihat tampan. Oke, saya tampan 500 juta. Tawar Hendro dengan seringai iblisnya. Tanpa menolak akhirnya mereka memulai permainan. Panas itu kembali. Desahan dan air mata menghiasi permainan malam ini. Hati Kate hancur namun ia butuh itu. Butuh uang. Hal yang selalu Kate benci. Kenapa ia lahir dalam keadaan miskin? Lebih cepat Betch, teriak Hendro, lantang menabok bokong sintal Kate. Dingin malam menusuk kulitku saat aku berdiri di parkiran hotel mewah itu. Tanganku menggenggam kunci mobil erat. Pikiranku kalut. Aku tak pernah menyangka akan berada di sini. Tapi sesuatu
Di dalam hatiku mengatakan bahwa aku harus datang. Gue harus mastiin, dan semoga gue salah. Gumam Reza khawatir. Riz mengangkat kepala. Matanya terpaku pada pintu lobi yang terbuka. Dari dalam, dua sosok yang sangat ia kenal keluar bersama. Ayah dan Kate. Darahnya berdesir. Matanya membelalak saat melihat. Mereka berjalan berdampingan, begitu dekat. Seolah mereka baru saja berbagi sesuatu yang tidak seharusnya. Ayah mengenakan setelan mahalnya. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Kate, wanita yang dicintai, berada di sampingnya. Mengenakan gaun hitam elegan yang selama ini tak pernah ia kenakan saat bersamaku. Ia ingin percaya ini hanya kebetulan, tapi cara mereka bertukar pandang, sentuhan singkat di punggung Kate saat ayah membimbingnya keluar, itu bukan sekadar kebetulan. Reza melangkah maju, dada terasa sesak. Ayah, Kate. Mereka terhenti. Kate menoleh lebih dulu. Wajahnya seketika pucat. Napasnya tersengal, seolah tak percaya aku ada di sini. Ayah hanya diam. Tapi aku bisa melihat sorot matanya berubah terkejut, lalu berubah menjadi ekspresi dingin yang selalu ia tunjukkan saat menyembunyikan sesuatu. Ia menatap Kate. Suaraku bergetar. Apa yang kalian lakukan di sini bersama? Kate membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Matanya berkaca-kaca, seolah ingin menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu harus mulai dari mana. Ayah yang akhirnya bicara. Suaranya tenang, terlalu tenang. Reza, ini tidak seperti yang lo pikirkan. Aku tertawa sinis. Benarkah? Ya. Lalu coba jelaskan padaku, kenapa ayah dan Kate keluar dari hotel yang sama di jam segini? Kate melangkah mendekat, tangannya terangkat seakan ingin menggenggamku. Tapi ia mundur, ia tak sanggup disentuhnya. Reza, gue bisa jelaskan. Suaranya hampir seperti bisikan, penuh penyesalan. Ia menatapnya tajam, rasa sakit menusuk dadanya. Jelaskan apa? Bahwa gue hanya seorang pria bodoh yang mencintai seseorang yang ternyata juga dimiliki oleh ayah gue sendiri. Kate menggeleng cepat. Tidak, bukan seperti itu. Ia beralih ke ayah. Hatinya terbakar amarah. Ini alasan ayah menentang hubunganku dengan Kate. Karena ayah sendiri menginginkannya. Untuk pertama kalinya, ekspresi ayah berubah. Matanya mengeras, tapi ia tetap tak menjawab. Hening. Reza tersenyum pahit. Seharusnya gue percaya omongan sahabat gue. Ternyata lo hanyalah seorang jalang yang menjijikan. Bahkan lo main dengan ayah gue sendiri demi uang. Hahaha. Tanpa menunggu jawaban, Reza berbalik, meninggalkan mereka berdiri di bawah lampu hotel yang temaram. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa serpihan hatiku yang baru saja hancur berkeping-keping.